Shalom, hora selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur hari baru yang Tuhan anugerahkan boleh kita jalani saat ini. Dan di dalam rasa syukur kita, baiklah kita juga dengar-dengaran akan kepada firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita menerima kemurahan hati-Mu, memberikan hari baru boleh kami jalani, dan kami rindu dalam menjalani hari ini pun tetap ada di dalam tuntunan terang Tuhan bagi setiap langkah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah hati kami terbuka, pikiran kami boleh mengerti, dan Engkau teguhkan kami untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-21. Demikian tertulis di sana. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang kita dengarkan tadi ini adalah pengakuan dan sekaligus ungkapan puji syukur Daud kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan, tindakan terhadap dirinya dan keluarganya. Demikian juga rancangan Tuhan ke depan bagi mereka. Sebelumnya, Tuhan melalui Nabi Nathan telah meneguhkan janjinya kepada Daud dan keluarganya, bahwa lewat merekalah Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan dalam bagian janji ini, demikianlah rancangan Tuhan ke masa akan datang, lewat keturunan Daud juga, kehadiran seorang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, akan lahir ke tengah-tengah dunia ini, yang olehnya kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu akan kokoh berdiri sampai selama-lamanya. Demikianlah saudara-saudara, dalam ungkapan pengakuan dan sekaligus puji syukur Daud kepada Tuhan yang telah memilih dia dan keluarganya untuk menyatakan rancangannya di tengah dunia ini, tiada lain Daud memahaminya dan mengimaninya semata karena kasih karunia dan kemurahan Allah saja baginya. Karena itu lewat pengakuan dan puji syukur ini, Daud memperlawankan kekecilannya, kerendahannya, ketidaklayakannya, serta keluarganya dengan kebesaran rancangan dan perbuatan Tuhan kepada mereka. Demikianlah Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19. Demikianlah saudara-saudara, bagi kita atau bagi siapapun, sejatinya ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang besar bagi hidup kita, itulah juga yang seharusnya menjadikan
atau menuntun diri kita dan kehidupan kita ini untuk datang dalam kerendahan hati ke hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, dan hidup kita ini kita maknai sebagai hanya karena kasih karunia dan kemurahannya belaka bagi setiap kita. Dan oleh semuanya itu tiada lain, kita boleh maknai hanya berdasar atas kasih karunia dan sekali lagi kemurahan Allah bagi hidup kita. Karena itu dari sana kita boleh mengenal siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Dan seiring dengan itu biarlah setiap kali ungkapan dan juga perbuatan kita boleh dimaknai sebagai ungkapan puji syukur yang kita persembahkan ke hadiratnya lewat apapun yang boleh kita lakukan dan saksikan di sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya, saudara-saudara, ketika kita mengimani rancangan dan tindakan Tuhan telah mengikut sertakan hidup kita di dalam mewujudkannya bagi dunia ini, tiada lain yang dapat kita mohonkan kepada Tuhan agar kiranya apa yang sudah Tuhan rancangkan dan tetapkan bagi kehidupan kita, agar jadilah seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu doa dan pengharapan kita tentunya, biarlah Tuhan terus memberkati diri kita dan keluarga kita, agar boleh tetap mengimani dan mengaminkan seluruh rancangan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Sebagaimana juga doa dan harapan Daud yang dia nyatakan kepada Tuhan selepas firman dan janji Tuhan yang dinyatakan itu kepadanya. Daud berdoa seperti yang disebutkan dalam ayat 28 sampai 29. Di sana Daud menyampaikan doanya, dia berkata, "Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya." Demikianlah saudara-saudara, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dan beriman kepada Tuhan saja, dan sudah diberi kuasa kita menjadi anak-anak Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Kita pun mengimani bahwa lewat hidup kita masing-masing, Tuhan berkenan untuk menyatakan segala rancangannya bagi kehidupan ini. Artinya, kita pun sudah dipanggil menjadi kawan sekerja Allah dan dapat mendapatkan bagian dari rencana Allah yang baik bagi kehidupan ini, bagi sesama kita, dan bahkan bagi dunia ini. Di mana lewat diri kita kiranya boleh dinyatakan juga kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu bagi banyak orang, bagi kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita berada. Demikianlah kita semua pun dalam arti itu juga diutus untuk menjadi kesaksian dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dunia ini. Sehingga lewat kehidupan kita, terang Tuhan boleh bersinar ke sekeliling kita dan namanya dimuliakan lewat hidup kita. Dan juga banyak orang boleh bertemu dan mengalami kebaikan Tuhan melalui diri kita. Karena itu, sembari mengucap puji syukur, biarlah doa kita juga sebagaimana doa Daud, yaitu kiranya Tuhan berkenan
memberkati diri kita, memberkati keluarga kita yang telah Dia ikutkan di dalam rancangannya, dalam pekerjaannya di tengah dunia ini. Demikian juga memberkati gerejanya di seluruh muka bumi ini, supaya melalui semua itu boleh dinyatakan kehendak-Nya, dan terlebih supaya kita semua tetap ada di hadapan-Nya, sebagaimana rancangan dan semua yang baik yang Tuhan maksudkan boleh terjadi dalam kehidupan kita dan bagi banyak orang melalui hidup kita. Itulah doa kita saat ini juga. Dan untuk itu, terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di dalam iman kepadamu ya Yesus, kami semua telah Engkau beri kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Dan di dalamnya kami pun mengimani, ada banyak rancangan-rancangan Tuhan yang baik bagi kehidupan ini, yang boleh Tuhan wujud nyatakan melalui kehidupan anak-anak-Mu di tengah dunia ini. Karena itu kami berdoa, biarlah sebagai anak-anak Tuhan juga, kami boleh mengenal, memahami, dan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan bagi kehidupan kami, agar melaluinya kami boleh juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu berkatilah kami, berkatilah keluarga kami juga, agar semua kami boleh tetap di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam mengerjakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bagi-Mu segala hormat kemuliaan ya Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.